Saya nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Dimanapun berada, saya baca sholawat munjiat. Apapun keadaan saya baca sholawat munjiat. Kecuali di kamar mandi ya, saya tuh nggak baca sholawat munjiat. Atau sedang buang hajat, saya juga nggak baca sholawat munjiat. Pokoknya mulut saya tuh nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan bacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ya, subhanallah. Karena beliau itu selalu rajin baca sholawat munjiat ya, dimanapun berada baca sholawat munjiat, dalam keadaan apapun baca sholawat munjiat, kecuali dalam kita sedang buang hajat ya, nggak usah baca sholawat. Di kamar mandi ya nggak usah baca sholawat ya. Subhanallah, karena beliau rutin baca sholawat munjiat, istiqomah sholawat munjiat, akhirnya beliau itu mendapatkan keajaiban sholawat munjiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi beliau membaca sholawat munjiat itu bisa mendatangkan keajaiban, baca sholawat munjiat itu bisa mendatangkan rezeki, berkah sholawat munjiat, rezeki itu selalu datang bertubi-tubi. Nah, baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat dari Ibu Nina. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Ibu Nina, cerita tentang kisah nyata pribadi saya yang mendawamkan sholawat munjiat. Ya, setiap hari saya baca sholawat munjiat Mbak Vina. Kecuali setelah salat fardu, saya baca sholawat Jibril 100 kali yang sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya istiqomahin baca sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu. Di luar salat fardu, saya baca sholawat munjiat. Apapun masalah saya baca sholawat munjiat. Setiap kali ada permasalahan bagi saya tuh Mbak Vina, saya selalu geber dengan sholawat munjiat. Terus mulut saya tuh nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Entah dalam keadaan apapun saya baca sholawat munjiat, dimanapun saya baca sholawat munjiat. Kecuali di kamar mandi ya, saya nggak baca sholawat munjiat, atau sedang buang hajat saya nggak baca sholawat munjiat. Nah, waktu itu saya kan kepingin punya anak yang mondok di pesantren. Nah, ternyata anak saya tuh bilang nggak mau sama sekali di pesantren, pokoknya nggak kerasan di pesantren gitu katanya. Nah, itu bagi saya tuh suatu masalah. Kalau anak nggak mau ditaruh di pesantren, nggak mau nuntut ilmu di pondok, tuh masalah buat saya. Nah, karena menurut saya itu suatu masalah, ya jadi saya geber dengan sholawat. Saya riadohin dengan sholawat munjiat. Setiap hari baca sholawat munjiat, aku geber dengan sholawat munjiat dengan niat lillahi ta'ala, ya Allah, saya baca sholawat munjiat, niat ibadah lillahi ta'ala. Kemudian saya baca sholawat munjiat selalu. Terus saya geber dengan sholawat munjiat. Setelah saya baca sholawat munjiat, saya berdoa pada Allah, ya Allah, anak saya ini nggak mau di pesantren. Dengan keberkahan sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya tuh nurut sama saya. Dengan berkah sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya mau menuntut ilmu di pesantren. Dengan berkahnya sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya betah, semoga anak saya kerasan di pesantren, ya Allah. Nah, selang 2 minggu saya baca sholawat munjiat secara berturut-turut tanpa bolong sama sekali. Pokoknya setiap hari saya baca sholawat munjiat. Kurang lebihnya sehari semalam tuh saya baca sholawat munjiat 1000 kali. Memang ya Mbak, saya baca sholawat munjiat 1000 kali itu nggak sekali duduk. Saya baca sholawat munjiat tuh ya setelah sholat fardu baca sholawat munjiat, sambil aktivitas saya baca sholawat munjiat, ya nyapu saya baca sholawat munjiat, dan apapun aktivitas saya ya, entah itu jemur baju saya baca sholawat munjiat, entah itu nyetrika saya baca sholawat munjiat, entah itu ambil pakaian juga saya baca sholawat munjiat. Karena
udah terbiasa ya mulut ini membaca salat munjiat, kami baca salat munjiat atas izin Allah. Setelah saya istiqomah baca salat munjiat, hati jadi lebih tenang berkah salat munjiat. Anak saya yang tadinya kekeh nggak mau mondok di pesantren, ternyata dengan keajaiban salat munjiat anak saya tuh dia mau dengan sendirinya ke pondok pesantren. Dia sendiri minta ke pondok pesantren, subhanallah. Itulah ajaibnya sholawat munjiat. Ternyata kalau kita setiap hari baca sholawat munjiat ya, secara rutin, secara istiqomah, bermunajat pada Allah, minta sama Allah dengan barokah sholawat munjiat, Allah ijabah. Yang tadinya anak saya nggak mau di pondok pesantren, atas izin Allah, dengan sendirinya dia minta untuk mencari ilmu di pesantren, untuk minta mondok. Dan alhamdulillah berkah sholawat munjiat, rezeki datang bertubi-tubi. Berkah sholawat munjiat, ada saja rezeki. Pokoknya nggak pernah kehabisan rezeki dah yang namanya berkah sholawat munjiat itu, subhanallah. Yang awalnya saya nggak hafal sholawat munjiat, terasa tuh sholawat munjiat tuh sangat panjang. Setelah saya hafal sholawat munjiat, ternyata sholawat munjiat tuh ya singkat sekali gitu. Terasanya kayaknya dalam 3 menit aja saya sudah dapat sekitar 17 kali sholawat munjiat ya. Nah pokoknya dalam sehari semalam tuh saya istiqomahin baca sholawat munjiat 1000 kali. Selama 2 minggu berturut-turut saya baca sholawat munjiat 1000 kali. Alhamdulillah atas izin Allah anak saya mau mondok di pesantren. Dan keajaiban sholawat munjiat yang kedua, Mbak Vina, waktu saya nyamsat surat kendaraan motor saya, ternyata saya nggak nyangka ya kalau di tempat saya nyamsat sepeda motor tuh ada undian door prize. Dan alhamdulillahnya, karena saya selalu baca sholawat munjiat ya, saya berkendara juga baca sholawat munjiat, di rumah juga baca sholawat munjiat, di tempat nyamsat pun juga baca sholawat munjiat. Alhamdulillah atas izin Allah, berkah sholawat munjiat yang saya baca, saya mendapatkan door prize, yakni mendapatkan kompor gas. Itulah keajaiban sholawat munjiat bagi saya yang kedua ya Mbak Vina. Yang pertama, saya riyadhos sholawat munjiat supaya anak saya mau di pesantren, dan alhamdulillah ternyata keajaiban sholawat munjiat itu saya dapetin. Anak saya mau dengan sendirinya minta menuntut ilmu di pesantren. Dan keajaiban sholawat munjiat yang kedua, saya mendapatkan door prize, yakni hadiah kompor gas. Itulah Mbak Vina kisah cerita saya tentang kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali sehari selama 2 minggu, dan sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu. Bukan berniat ria ya Mbak Vina, ini cerita nyata saya, dan semoga semakin saya semangat untuk berselawat dan gak lepas dengan yang namanya istiqomah sholawat munjiat. Terima kasih Mbak Vina. Mbak Vina saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezeki dan panjang umur, dan semoga bisa memotivasi teman-teman untuk semangat lagi untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nina atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali nggak sekali duduk. Dalam sehari baca sholawat munjiat 1000 kali dan baca sholawat Jibril 100 kali setelah sholat fardu. Subhanallah, atas izin Allah, Allah berikan Ibu Nina ini keajaiban sholawat munjiat. Yang pertama, anaknya mau di pesantren berkah sholawat munjiat 1000 kali. Atas izin Allah beliau mendapatkan hadiah door prize, ini mendapatkan kompor gas. Itulah kalau kita setiap hari dawamin sholawat, istiqomah sholawat, baik itu sholawat munjiat atau sholawat Jibril, yang penting kita istiqomah baca sholawat ya. Setiap hari rutin sholawat dan sholawat, insya Allah semua masalah beres. Berkah sholawat semua akan diijabah sama Allah doa kita. Berkah sholawat rezeki datang bertubi-tubi. Berkah sholawat hati jadi lebih tenang ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dalam sehari dan sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu dari Ibu Nina ini bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Saya kencengin sholawat munjiat. Aku geber sholawat munjiat. Setiap hari baca sholawat munjiat.
ya, meskipun saya baca salawat munjatnya itu dicicil ya, namun saya usahakan setiap hari saya baca salawat munjat 1000 kali. Habis salat fardu saya baca salawat munjat, habis salat duha saya baca salawat munjat, habis salat tahajud juga saya baca salawat munjat. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ya. Subhanallah, karena beliau itu setiap hari bersolawat munjiat, baca sholawat munjiat ya, setiap hari istiqomah sholawat munjiat 1000 kali. Atas izin Allah, semua doa-doanya diijabah oleh Allah, karena dengan baca sholawat munjiat itulah beliau itu sembuh dari sakitnya. Dan kata beliau, orang-orang yang bersolawat doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman-teman ya, kalau setiap hari kita rajin baca selawat, selalu kepada selawat, istiqomah selawat, dan yakin sama Allah, pasrah sama Allah, Allah pasti akan mengijabah doa-doa kita. Baik, di sini saya akan lanjut membaca sholawat, testimoni keajaiban sholawat dari Ibu Dewi Indah Resnawati. Assalamualaikum Mbak Vina, perkenalkan ya, nama saya Dewi Indah Resnawati. Di sini aku mau cerita tentang kisah saya yang ngamalin sholawat munjiat karena ada suatu benjolan sakit ya. Masya Allah, betul banget Mbak Vina, sholawat munjiat itu dahsyat, sholawat munjiat itu sangat ampuh, sholawat munjiat itu mendatangkan apapun yang kita minta pada Allah SWT. Sholawat munjiat itu sangat ajaib, karena aku juga baca sholawat munjiat dan sambil aku punya benjolan ya Mbak Vina. Nah, saya baca sholawat munjiat itu, aku pegang-pegang benjolan itu dengan saya baca sholawat munjiat yang sakit di payudara itu Mbak Vina. Karena di payudara saya itu ada benjolan yang nggak tahu apakah itu tumor atau sejenis kanker, saya nggak tahu. Pokoknya saya tuh baca sholawat munjiat sambil pegang benjolan di payudara itu, dan saya tuh baca sholawat munjiat sambil usap-usap gini. Waktu saya baca sholawat munjiat, terus saya berdoa sama Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Setelah saya baca sholawat munjiat 100 kali ya, terus saya usap-usap tuh benjolan di payudara saya. Alhamdulillah, setiap hari ya saya kencengin sholawat, geber sholawat, istiqomah sholawat, setiap hari baca sholawat munjiat 1000 kali. Pokoknya saya kencengin dah sholawat munjiat itu, saya geber sholawat munjiat. Penyakit saya itu saya sholawatin dengan sholawat munjiat. Setiap hari saya baca sholawat munjiat 1000 kali. Meskipun saya baca sholawat munjiatnya tuh nggak sekali duduk ya 1000 kali, saya baca sholawat munjiat 1000 kali setiap hari. Namun saya baca sholawat munjiat 1000 kali itu dalam satu hari dicicil Mbak Vina, karena saya tuh belum mampu baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk Mbak Vina. Ya, saya juga baca sholawat Jibril juga Mbak Vina, saya baca sholawat Jibril 1000 kali. Nah, karena aku sudah bayangkan ya, kalau seandainya dibedah sama dokter untuk dikeluarin cairannya, mungkin sakit banget ya. Masya Allah, dengan keberkahan sholawat munjiat 1000 kali, saya gebar dengan sholawat munjiat 1000 kali, terus saya istiqomahin baca sholawat munjiat 1000 kali. Masya Allah, alhamdulillah, atas izin Allah, dengan berkah sholawat munjiat 1000 kali, sembuh hingga sekarang Mbak Vina. Hanya dalam hitungan 2 minggu saya geber sholawat munjiat 1000 kali, saya kencengin baca sholawat munjiat 1000 kali. 2 minggu saya istiqomah baca sholawat munjiat 1000 kali atas izin Allah Mbak Vina. Sampai sekarang sakitnya tuh sembuh dan benjolannya tuh hilang. Entah saya nggak tahu ya, ini mungkin keberkahan dari sholawat munjiat 1000 kali Mbak Vina, subhanallah, dan sholawat Jibril 1000 kali. Subhanallah, ternyata benar ya bahwasanya orang-orang yang berselawat maka doanya diijabah sama Allah. Itulah setahu saya, karena saya nonton video dari Ustadz Adi Hidayat itu, kalau nggak salah ya Mbak Vina. Pokoknya udah lama banget, sekitar 5 tahunan ya, saya pernah dengerin videonya
Ustadz Adi Hidayat atau dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat baca sholawat gitu. Namun yang saya baca adalah sholawat munjiat 1000 kali. Saya geber dengan sholawat munjiat 1000 kali. Pokoknya aku kencengin dah sholawat munjiat 1000 kali Mbak Vina. Hasilnya Masya Allah luar biasa. Setiap hari istiqomah baca sholawat munjiat, benjolan di payudara hilang, rasa sakit juga hilang, benjolannya hilang. Itulah kedahsyatan sholawat munjiat yang aku rasain Mbak Vina. Aku istiqomahin baca sholawat munjiat 1000 kali selama 2 mingguan. Alhamdulillah hasilnya bisa saya rasakan. Itulah Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dari saya. Semoga teman-teman di luar sana yang sedang sakit, sedang punya masalah, sedang nggak baik-baik saja, semoga bisa sembuh dengan amalan sholawat munjiat 1000 kali. Kalau kita nggak bisa baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk, ya kita bisa nyicil kok baca sholawat munjiat 1000 kali. Setelah sholat fardu, setelah sholat duhur baca sholawat munjiat 100 kali atau 200 kali. Nanti setiap kita aktivitas juga baca sholawat munjiat ya. Intinya dalam satu hari itu kita baca sholawat munjiat 1000 kali. Nah, itulah Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali yang Dewi rasakan. Semoga teman-teman yang lagi nonton videonya Mbak Vina ini juga termotivasi. Teman-teman yang sedang sakit semoga akan sembuh dengan keberkahan sholawat munjiat 1000 kali, dengan keajaiban sholawat munjiat 1000 kali. Terima kasih buat Mbak Vina yang sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dari saya. Semoga Mbak Vina dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Dewi atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali. Subhanallah teman-teman, karena beliau setiap hari baca sholawat munjiat 1000 kali, meskipun beliau itu baca sholawat munjiat 1000 kali itu nggak sekali duduk ya. Beliau tuh baca sholawat munjiat 1000 kali itu dicicil. Pokoknya setiap hari beliau baca sholawat munjiat 1000 kali selama 2 minggu. Beliau berturut-turut membaca sholawat munjiat 1000 kali atas izin Allah. Allah berikan beliau keajaiban sholawat munjiat 1000 kali. Allah berikan beliau keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dan sholawat Jibril 1000 kali. Subhanallah. Itulah kedahsyatan sholawat munjiat 1000 kali ya. Ternyata kalau kita setiap hari rajin baca sholawat munjiat 1000 kali, Allah berikan keajaiban sholawat munjiat 1000 kali tersebut ya teman. Entah itu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, hati yang tenang, pokoknya itu selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan sholawat munjiat 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali. Allah ijabah doa-doanya karena beliau tuh 5 tahun yang lalu katanya dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat atau nonton videonya Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, karena beliau termotivasi dari videonya Ustadz Adi Hidayat atau dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, sehingga karena beliau tuh dengerin ya dari yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, akhirnya beliau tuh mengamalkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yakni baca sholawat. Karena doanya orang-orang yang baca sholawat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya teman-teman, dengan keberkahan sholawat munjiat 1000 kali, sholawat Jibril 1000 kali atas izin Allah, benjolan di payudara ya Kak Dewi itu tadi hilang rasa sakitnya. Berkah sholawat munjiat 1000 kali rasa sakit itu hilang, berkah sholawat munjiat 1000 kali benjolannya juga hilang atas izin Allah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dari Kak Dewi itu tadi yang termotivasi dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.